kimuka fihi. Jangan menantikan selesainya atau habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Nah, jadi janganlah menantikan habisnya penghalang atau perintang-perintang yang akan menghalangi diri kita dekat kepada Allah. Sebab apabila itu menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Allah, menandakan terputusnya kewajiban kita menunaikan hak Allah, bahkan memutuskan kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kedudukan-kedudukan yang Allah dudukkan pada diri kita itu, kita harus benar-benar meneliti apakah kedudukan yang Allah tempatkan pada diri kita itu direstui atau diridhoi oleh Allah atau tidak. Misal kita ini didudukkan oleh Allah sebagai pedagang. Kedudukan pedagang ini, lihat apakah kedudukan yang Allah dudukkan kita sebagai pedagang ini menghalangi dekat kita kepada Allah atau tidak. Kalau kedudukan berdagang ini bisa melalaikan kita kepada Allah, sholat tinggal, majelis taklim tak pernah hadir, wirid tak pernah, itu yang menjadi kita makin jauh kepada Allah, maka minta kepada Allah agar dipindahkan pada kedudukan yang lain. Kenapa kedudukan pedagang ini tidak menggiring kita untuk dekat kepada Allah, malah sebaliknya melalaikan kita kepada Allah? Berarti tempat kedudukan sebagai pedagang ini tidak diridhoi. Nyambung tidak nih? Tapi kalau pedagang ini tidak membuat kita jadi lemah untuk beribadah, tidak membuat kita lalai dalam ibadah, tidak membuat kita jadi berkurang wiridnya atau zikirnya, tidak membuat kita jadi malas pengajian, jangan pindah. Berarti kedudukan kita sebagai pedagang ini tidak membuat kita lalai kepada Allah, jangan minta pindah, mantap-mantaplah di situ. Nah, maka perlu teliti diri ini. Jangan sampai nanti kita mengira bahwa kita dikasih kelapangan di dunia ini, kita mengira bahwa Allah itu sedang meridhoi atau suka sama kita. Belum tentu. Atau mungkin kita jadi pejabat. Nah, lihat jabatan itu. Kalau jabatan itu memaksa kita untuk zolim, memaksa kita untuk jauh dari Allah, berhenti jadi pejabat. Berhenti. Kenapa? Jabatan itu tidak membawa kita untuk dekat kepada Allah, berarti jabatan itu tandanya Allah tidak meridhoi kau jadi pejabat. Tapi biasanya jarang orang mau berhenti jadi pejabat itu. Tak peduli dia mau dekat dengan Allah, mau jauh dengan Allah, yang penting duit dapat. Maka pejabat-pejabat itu tidak mau ngundang saya, pedes dengannya. Yang ngundang saya ini orang-orang yang menengah ke bawah, yang setengah putus asa, yang banyak masalah, yang banyak utang. Hah? Iya betul. Tapi saya senang.
Daripada saya ceramah di depan pejabat, dia tak suka sama saya, sudah itu tak diundang lagi saya. Memang pahit. Mengajak orang ke jalan yang benar tuh pahit, itu jamu. Kita minum jamu memang pahit, setelah minum jamu badan sehat. Menggugurkan dosa itu, tapi tidak ada orang suka sama saya, tidak apa-apa. Nah, lalu bagaimana supaya makom-makom yang Allah dudukkan itu akan bisa membuat kita itu diridhoi oleh Allah? Yang pertama, kita harus punya sifat muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diri diawasi, diperhatikan, dilihat oleh Allah. Jadi kalau seseorang itu jadi pedagang, dia merasakan bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah, tak berani dia mengurangi timbangan. Walaupun cuma 1 on, setengah on, atau 1 garis. Nah berani, kenapa? Dia merasakan bahwa Allah itu melihat dia. Bayangkan. Inilah yang disebut dengan ihsan. Belajar Islam supaya tahu, belajar iman supaya percaya,